Baik sahabat-sahabat semuanya, lanjut lagi ya. Setelah kita men-setting warna ya, kemudian animasi sudah kita jalankan dan berhasil ya. Sekarang kita akan tambahkan penyempurna lainnya, yaitu background ya. Background ketika di render nanti kita berikan background. Nah, pilih yang ini ya, context world ya. Worldnya kita berikan warna ya. Nah, ini warnanya misal kita berikan warna putih saja ya. Kemudian ini volume biarkan saja ya. Ini sudah ya, kita ganti warnanya saja. Nanti ketika kita render jadi ada putihnya ya, backgroundnya ya. Kemudian setelah itu kita juga akan setting ini, kita pilih konteks output. Nah, ini kita pilih yang render ya. Renderingnya kita pilih yang cycles ya. Ini render engine, jadi nanti ketika terjadi render ini apa jenisnya, cycle atau bulatan-bulatan dalam rendernya. Kemudian ini device-nya kita pilih GPU compute ya, dari graphic card ya. Sekarang kita lihat sahabat-sahabat bisa tekan titik 0 ya, tekan 0 ya pada numpad. Nah, ini posisi kamera sahabat-sahabat ya. Nah, untuk kamera seperti ini terlalu dekat, kita harus ubah dulu, tekan lagi 0 ya. Lalu kita ganti dulu arah kameranya ya. Kita klik, kemudian aktifkan move toolnya, kemudian ya, kita geser ya, kemudian kita lihat dulu, tekan 0 lagi. Nah, kita tekan yang ini ya, objek data kamera ya, kemudian tekan N, kemudian tekan view ya. Nah, ini kita checklist dulu lock kamera to view ya, untuk bisa mengatur si kameranya ya. Jadi kalau kita tekan lock kamera to view nya, ini kita bisa arahkan ya. Kemudian zoom in zoom out nya, nah kita bisa perbesar ya. Jadi intinya ada di ini teman-teman, lock kamera to view. Nanti pilih konteks yang objek data, kemudian pilih view ya. Nah, teman-teman bisa klik tanda plus ini, kemudian ya arahkan ya, oke, posisinya ya. Kita bisa zoom. Kemudian kita tekan 0, kita aktifkan lagi yang item, kemudian tekan 0 dan kita lihat. Nah ya, jadi kalau kita tadi aktifkan tool view, kita nggak bisa merubah ya rotasi apa transformasi atau perpindahan. Jadi harus kita aktifkan dulu item. Kita bisa tutup dulu ya N dengan tekan tombol N, lalu kita bisa turunkan ya. Ini si kameranya terlalu tinggi. Nah, nanti kita cek lagi. Kita bisa lebih maju lagi, kita zoom lagi ya. Kemudian kita tekan lagi ya ini. Kita tekan N, kemudian tekan 0, kemudian cek lagi kameranya, kita turunkan. Jadi kalau kita rotasi ya agak sedikit naik, kita lihat dan cek lagi. Nah, ini kita harus coba-coba ya teman-teman untuk mendapatkan angle yang pas.
ya. Teman-teman harus terus mencoba ya. Kalau terlalu tinggi ya kita turunkan kameranya ya. Nah, ini agar terlihat. Jadi kita akan posisikan di sini ya. Nah, kalau sudah pas ya, kita coba render. Nah, ini angelnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke, nah kalau sudah pas, kita bisa tutup lagi, pilih yang item, kemudian jangan lupa save ya, Ctrl S. Oke, save. Oke, setelah kita men-setting semuanya, selanjutnya kita juga bisa setting lampunya ya. Ini tekan dulu 0 ya teman-teman ya. Kameranya udah fix. Tekan 0 untuk kembali lagi ke viewport, kemudian tekan N biar layarnya lebih luas. Nah, ini kita perlu setting lampunya atau cahayanya ya. Kita klik saja, klik kiri ya, mataharinya, kemudian kita pilih light ya, lampu. Nah, ini ada konteks objek data. Ini kita pilih jenisnya yang sun ya. Oke, sun, kemudian warnanya mau apa nih, colornya kita bisa pilih, misal warnanya kuning bisa ya, warna cahayanya kuning. Kemudian kita bisa posisikan, geser si mataharinya ya. Oke, ini bebas ya. Atau misalnya cahayanya biru bisa kita rubah ya. Pada kali ini kita bisa, misal ini contoh aja ya teman-teman ya, kita pilih cahaya mataharinya kuning ya. Kemudian strength, intensitas cahayanya misal kita ganti 10 aja misal ya, jadi tidak terlalu nembak banget ya, yang penting ada ya. Nanti teman-teman bisa atur-atur ya. Ini tentang mataharinya, jangan lupa save ya, Ctrl S untuk men-save file kita. Biarkan dulu beberapa saat. Oke, kita pilih yang konteks render, kemudian pilih menu bake, kemudian kita seleksi dulu ya dengan menekan tombol shift objek-objek yang ada ya, tekan tombol shiftnya sehingga terseleksi semuanya ya. Kemudian kita bake, ini tulisan bake image texture of selected object, jadi objek-objek yang telah diberikan tekstur kita bake ya, kita istilahnya kita proses untuk kemudian nanti menjadi objek-objek yang bisa di render. Kita bake ya. Kalau sudah, kita pilih yang terakhir adalah output. Nah ya, di output ini kita bisa menentukan resolusinya nih teman-teman. Kalau di sini resolusinya 1920 fps kali 1080, mungkin kita bisa kurangi ya. Misal yang standar itu, misal ya, ini teman-teman bisa 720 atau Y nya ya, ini 720 dikali 1080 ya, 1080 ya. Oke, kemudian aspeknya biarkan satu-satu, kemudian frame startnya nanti di render frame satu. Nah, kita ini kalau kita amati ya, kita tekan play animasi, ini cuman berjalan sampai kira-kira frame ke 60 ya. Kita bisa setting frame 1 sampai 60 saja ya, karena emang scene-nya saya perlukan sampai 60 aja. Kalau teman-teman mau sampai scene-nya frame ke 240 itu bebas ya. Oke, kemudian ini frame rate-nya kita pilih biasa standar 30 frame per second. Kemudian outputnya, nah ini teman-teman bisa pilih outputnya mau di mana ya. Kita bisa pilih yang di D ya, misal ada folder, saya simpan di luar dulu saja ya, kasih nama oleh teman-teman, misal namanya hasil render animasi sederhana. Oke, kemudian oleh sahabat-sahabat tekan accept ya.
Oke, tekan accept ya, dan akhirnya sudah tersimpan. Kemudian ini file formatnya kita pilih yang API JPEG ya, quality-nya gak apa-apa, 90% bebas ya teman-teman. Oke, nah ini udah, nah ini selesai ya. Kemudian kita pilih yang menu render di atas ini, aktifkan dulu image editor ya untuk edit image nanti. Kemudian kita bisa coba render image dulu dengan menekan tombol ini ya, toggle the camera view, atau tekan 0 ya. Kita pilih 0. Nah ini ya kamera view, nanti rendernya posisinya di sini. Kemudian kita render image, kita coba ya. Nah ini kalau renderan gambar ya, renderan gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kemudian ini kalau teman-teman pengen nyimpan ya di save saja, open image ya, hasilnya ya ini bisa disimpan di mana ya. Oke, kemudian sekarang kita ingin tekan escape ya, ESC, untuk kembali ke layar. Nah ini sedang proses ya rendering, jadi setelah kita setting tadi ya, kemudian kita klik render animasi ya. Nah ini dan berjalan ya. Jangan lupa tadi sebelum dianimasi diklik dulu si silindernya ya, diaktifkan silindernya sehingga yang dirender adalah silinder ya. Ini render animasinya adalah silinder. Kenapa? Karena yang kita pilih animated yang tadi di settingan awal ya, itu adalah objek dari silinder. Nah maka dari itu kita klik dulu yang objek silinder, baru kita lakukan perenderan ya. Nah ini sedang berjalan proses renderingnya. Satu kali render satu frame kurang lebih sekitar 5-10 detik dikali 60 frame, berarti 5 kali 60 kurang lebih 300 detik ya. 300 detik itu sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit kita akan menyelesaikan proses rendering sebanyak 60 frame ya. Nah ini akan saya pause dan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke. Baik sahabat-sahabat semuanya, akhirnya selesai sudah ya kita render, dan nanti akan disimpan dalam ini. Udah selesai renderingnya dan kita bisa tekan ESC ya, dimana kita bisa melihat file tersebut di folder yang tadi ya. Saya simpan di D, dan ini ada tulisan hasil render animasinya ya. Kita download, kita double klik. Nah ini hasilnya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi bila sahabat-sahabat ingat tadi saya men-setting frame-nya, cuman output frame-nya kita perhatikan di sini cuman sampai mulai dari 1 frame start dan end-nya 60 ya. Kemudian frame rate-nya 30 frame per second. Jadi bila kita jumlah frame-nya yang kita render 60, kemudian frame rate-nya 30 frame per detik. Jadi nanti yang akan terjadi ya, hasil dari renderingnya adalah sekitar 2 detik ya, karena jumlah frame total dibagi kecepatan frame rate-nya ya. Nah jadi 60 dibagi 30 jadinya 2, jadi hasil videonya 2 detik. Nah ini kita lihat ya, bila saya play ini hanya 2 detik kurang lebih, itu 2 beres ya. Nah bila sahabat-sahabat ingin lebih lama lagi, berarti kita tambah lagi framenya, mungkin jadi 120 atau 240 nanti bisa kelihatan, atau nanti kita turunkan frame per second-nya, ini paling kecil juga 25 ya, jadi emang yang standar 30 yang bagus ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial yang bisa share hari ini. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang tersedia. Mari kita sama-sama belajar animasi. Ini bisa kita kembangkan untuk membuat
video-video, fitur-fitur untuk presentasi, atau nanti lebih jauhnya kita membuat film-film animasi yang bisa kita kembangkan untuk kemudian kita berkarya ya, menampilkan cipta karya Indonesia ya. Bantu like, share, subscribe-nya ya teman-teman. Mari kita sama-sama belajar. Video ini akan saya upload setidaknya dalam 1 minggu bisa 2-3 kali sesuai dengan ketersediaan waktu saya. Terima kasih sekali lagi, bantu like, share, subscribe. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan atau masukan silahkan tulis di kolom komentar yang tersedia di channel ini, atau tulis juga di nomor yang ada di WhatsApp ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat semuanya, pada akhirnya saya sempurnakan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam animasi Indonesia.